Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, kali ini saya berkesempatan tanya-tanya ke Mas Hudar. Jadi Mas Hudar ini generasi kedua untuk ternak sapi. Jadi memang saya sering ke kandang ini. Jadi ini tadi saya membuat video di sini. Jadi nanti saya mau tanya-tanya cara menentukan ataupun ciri-ciri cara memilih sapi untuk dijadikan bakalan ya, khususnya breeding. Jadi sebenarnya ini yang lebih pengalaman itu bapaknya, cuman ini tadi nggak bisa. Jadi ini anaknya yang disuruh menjawab. Tapi walaupun masih muda, tapi kalau masalah menentukan ciri-ciri ataupun cara memilih sapi untuk dijadikan bakalan juga berpengalaman, karena kalau di desa itu dari usia selepas SD itu sudah apa ya, mungkin sehari-hari sudah untuk masalah ternak ataupun kambing atau sapi itu sudah menjadi hal yang makanan sehari-hari. Jadi kalau cara memilih, kadang kan kalau mau beli itu ikut seperti itu. Jadi cara memilihnya bagaimana. Jadi mungkin ini buat rekan-rekan yang mungkin kalau cara saya nggak gitu Mas, cara saya nggak gitu Bang. Jadi mungkin setiap peternak itu cara memilihnya beda-beda, akan tetapi ini salah satu dari peternak di wilayah saya. Jadi nanti kita coba tanya-tanya ke Mas Hudar bagaimana cara memilih sapi yang benar untuk dijadikan ternak ya, atau breeding ataupun pembiakan ya. Jadi yang pertama apa Mas Hudar yang harus dilakukan untuk memilih ataupun ciri-ciri sapi ya untuk jadikan bibit? Mungkin dari kaki atau apanya gitu? Sebenarnya itu sangat mudah Mas. Sapi itu sangat mudah. Yang pertama, kuku sapinya harus jejak. Oh iya ya, berarti besar. Oh iya ya. Ya, berarti jadi begini kan, untuk pemilihan sapi itu ini saya tegaskan kembali. Jadi katanya Mas Hudar tadi untuk kaki itu untuk memilihnya harus besar, karena dan kukunya itu juga harus batok atau memacak. Jadi karena kalau kaki itu kan tumpuan utama dari badan sapi seperti mobil, kaki-kaki harus kuat. Jadi sapi pun juga harus diperhatikan. Untuk ciri-ciri yang lain apa lagi Mas? Yang kedua, tanduknya tidak boleh giwang. Oh, berarti jadi begini rekan, untuk tanduk itu memang kan ada yang giwang. Jadi mungkin buat rekan-rekan yang belum tahu tanduk giwang, jadi tanduk giwang itu tanduknya itu berdirinya tidak searah ya. Jadi mungkin yang sebelah kanan itu hadapnya ke depan, yang sebelah tanduk sebelah kiri itu hadapnya ke belakang. Itu kurang lebih namanya untuk di daerah saya itu giwang. Dan apalagi Mas Hudar? Seharusnya tidak perlu gemuk. Yang penting sapinya itu sehat dan ulunya itu cepat. Oh ya, berarti jadi untuk pembelian, untuk dijadikan branding ataupun pembiakan atau penggemukan juga ya, itu tidak harus gemuk ya rekan-rekan. Karena kalau kita belinya gemuk itu kan otomatis kita belinya udah mahal, dan nanti belum tentu di kandang kita itu bisa lebih gemuk lagi. Jadi nggak usah gemuk-gemuk, jadi apa ya, mungkin agak turun sedikit gitu. Jadi nanti kita sambil pembiakan atau breeding sambil kita gemukan. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi Mas? Sudah? Oh, berarti itu memang tadi itu adalah dasar-dasar cara memilih sapi. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin punya cara lain itu nggak apa-apa, nanti bisa komen di kolom komentar ya. Jadi ini cara memilih sapi, ciri-ciri
khususnya dari ilmu dari Mas Hudar. Jadi untuk peternak lain mungkin beda atau gimana, saya juga mohon saran, bisa tulis di kolom komentar. Jadi yang pertama kaki, terus tanduk, terus dari kegemukan itu sendiri. Kalau saya mungkin bisa nambah itu, kalau orang Jawa itu segar jambe, cuman saya kalau segar jambe itu setahu saya cuman pusernya, bukan puser ya. Kalau Jawanya unyeng-unyengnya itu ada di ini, di sini, daerah sini. Nah ini mungkin tambahan saya itu saja. Tapi pastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat ya rekan-rekan. Jadi nggak harus itu semua. Tapi itu juga tergantung pada kita. Walaupun sapi itu kurang memenuhi kriteria dari dasar tadi, akan tetapi kita suka dan mungkin nggak ada pilihan lain, itu juga tidak apa-apa. Yang penting itu sapinya sehat. Jadi mohon maaf bila ada salah ucap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.